bagi saya yang menarik bukan siapa cawapresnya. Kali ini justru menurut saya yang lebih menarik adalah siapa capres yang potensial menjadi lawan Anies nanti di pemilu 2024. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Untuk isu kali ini, saya akan berbicara tentang hal yang baru saja terjadi, yaitu deklarasi Partai Nasdem tentang calon presiden atau capres di pemilu 2024. Dan seperti telah kita ketahui dari berbagai penderitaan atau mungkin kita nonton ya dari berbagai siaran bahwa pada akhirnya Nasdem memutuskan untuk mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presidennya. Nah tentu pengumuman ini meskipun tampaknya lebih cepat dari yang semula direncanakan oleh Nasdem, yaitu pada 10 November yang akan datang ya. Tetapi menurut saya ini menarik ya, dan memang bisa diduga kenapa kemudian Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Pertama tentu saja Anies Baswedan merupakan salah satu dari 3 capres yang namanya masuk dalam radar Nasdem. Nah, seperti diketahui bahwa dalam Rakornas Nasdem beberapa waktu yang lalu ada 3 nama capres ya, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan, dan Jenderal Andika Perkasa. Nah kalau sekarang kemudian Nasdem memilih Anies, ya saya kira bukan hal yang aneh. Yang kedua, nah seperti diketahui pula bahwa ternyata dinamika survei Anies mengalami satu kenaikan yang cukup signifikan. Ya misalnya ya dalam survei tentang pemilih muda yang dilakukan oleh CSIS pada tanggal 8 sampai 13 Agustus kemarin itu menempatkan Anies pada posisi yang teratas dalam konteks head to head. Memang secara umum hasil survei CSIS itu menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo masih unggul 33,3%, ya, kemudian Anies Baswedan 27,5%, dan Prabowo Subianto dengan 25,7%. Tetapi kalau diadakan head to head, ya secara berhadapan, ternyata Anies unggul. Misalnya ketika Anies dihadapkan atau head to head dengan Ganjar Pranowo, Anies unggul dengan 47,8%, kemudian Ganjar 43,9%. Ini artinya ada selisih sekitar 4,1%. Artinya Anies unggul. Dan ada pula beberapa survei yang menempatkan Anies sebagai peraih survei tertinggi dalam konteks capres ya. Nah, yang jadi pembahasan berikutnya mungkin adalah siapa yang menjadi cawapres penentunya ya. Ini memang masih alot ya dengan partai yang lain yang juga akan mengusung, misalnya antara Demokrat, PKS, atau mungkin ada partai yang lain. Tetapi bagi saya yang menarik bukan siapa cawapresnya. Kali ini justru menurut saya yang lebih menarik adalah siapa capres yang potensial menjadi lawan Anies nanti di pemilu 2024 ya. Nah seperti diketahui bahwa saat ini yang digadang-gadang atau yang namanya disebut-sebut sebagai capres itu kan ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, ada Puan Maharani. Nah Ganjar Pranowo sampai saat ini belum jelas partai pengusungnya, siapa yang akan mengusungnya untuk menjadi capres. Kita tahu bahwa PDIP masih tetap pada Puan Maharani ya sebagai capresnya. Kemudian juga Prabowo oleh Gerindra. Nah kalau melihat perolehan suara di beberapa survei, tentu Prabowo dan Puan Maharani bukan lawan yang setimpal, bukan lawan yang layak atau yang sebanding dengan Anies ya, karena selalu
surveinya berada di bawah Anies, apalagi Puan Maharani jauh sekali gitu ya. Nah, kecuali Ganjar Pranowo yang bisa menyaingi ya. Cuma masalahnya tadi Ganjar belum punya partai pengusung. Karena itu nanti menurut saya ini akan terjadi perdebatan mungkin yang cukup alot ya terkait dengan PDIP. Apakah PDIP ini akan benar-benar bersikukuh gitu untuk menjadikan Puan Maharani sebagai capres atau cawapresnya, atau mungkin akan mengambil Ganjar sebagai sesama kader, orang kader PDIP, kader internal, meskipun bukan langsung dari keluarga Megawati gitu ya. Nah, menurut saya ini akan ditunggu-tunggu oleh publik. Jadi kalau misalnya PDIP tetap bersikukuh menjadikan Puan Maharani sebagai calonnya, meskipun dengan survei yang kurang, kemudian image atau citra politik ya juga makin kesini makin kurang bagus gitu ya. Nah, apakah PDIP akan tetap bersikukuh seperti itu, ataukah nanti di akhir-akhir PDIP justru akan melabuhkan pilihannya pada Ganjar? Ya, kalau kita baca kasus Jokowi dulu waktu pertama kali dicapreskan oleh PDIP, kan juga di akhir-akhir atau di menit-menit terakhir. Nah, apakah sekarang akan terjadi hal yang sama? Ini yang patut ditunggu oleh publik. Jadi saat ini yang Anies masih di atas angin, tinggal menunggu siapa yang akan menjadi lawan yang sepadan dengan dirinya di Pilpres 2024 nanti. Nah, itu yang patut kita tunggu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.